In every moment, my love will be tempted, concealed and forever always, every moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we were from third group. We want present about bencana alam tsunami. The member of third group is Farah, Alda, Kori, Nafisa, Dihan, Viko, and Akli. Penyebab biasanya terjadi tsunami dikarenakan oleh gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga dataran yang ada di dalam laut bertabrakan membuat air meluap itu menyebab air di laut menjadi surut dan tiba-tiba membuat gelombang yang cukup besar meluap menjadi tsunami. Tsunami bencana alam yang sangat besar sehingga menjadi bencana alam yang paling ditakuti. Biasanya jika akan terjadi tsunami akan ada alarm darurat atau sirine di pusat tsunami tersebut. Akibat dari terjadinya tsunami adalah dapat merusak pemukiman warga yang cukup parah seperti tsunami Aceh 2004. Cara mencegahnya adalah menanam pohon yang banyak dan tidak menebang pohon sembarangan. Oke, terima kasih, bagus sekali dari kelompok 3 ya. I have one question for you ya. Kira-kira misalnya kalian berada di dekat lokasi bencana tsunami. Di situ terdapat bencana tsunami. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan terhadap korban bencana yang ada di sana? Silakan. Boleh angkat tangan dulu yang mau jawab. Apa yang kamu lakukan ketika di sana, di tempat dekat lokasi tempat tinggalmu terjadi bencana tsunami? Ya, Bian. Ya, bagus sekali. Oke, Ina, Bian, thank you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for third group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, we are from third group. The first is about Bumiku Sayang, Bumiku Malang with the title is Gempa Bumi. Apakah kalian tahu apa itu gempa bumi dan pengertiannya? Yuk kita cari tahu bersama. Pengertian dari bencana alam gempa bumi adalah adanya tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung berapi atau muntahan bebatuan. Aktivitas ini menimbulkan getaran di permukaan bumi. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik. Gempa bumi juga mengakibatkan bencana lain, contohnya tsunami. Cara penjagaan bencana alam gempa bumi adalah mengikuti informasi BMKG. Mengikuti simulasi bencana gempa bumi. Thank you. Any question? Oke, thank you for group ya, luar biasa sekali tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya tentang gempa bumi. Kalau Ustadz boleh tahu, what do you know? Alat yang digunakan untuk mengukur apa? Besaran gempa bumi yang terjadi itu apa? Namanya apa alatnya? Tahu tidak? Apa? Ada yang tahu? Ya, boleh jawab, salah nggak apa-apa. Nanti Ustadz
kasih tahu jawabannya kalau salah. Apa? Oh. Oke, no. Termometer itu untuk mengukur suhu tubuh badan. Kalau alat untuk mengukur ukuran besaran gempa bumi itu namanya seismograf. Apa namanya? Ya, oke, enough. Thank you, Bintang and friend. Please close your present. Thank you for listening my present. Let's we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 1. Hari ini kita akan menjelaskan tentang bencana alam yaitu tanah longsor. Apakah kalian tahu pengertian tanah longsor, cara mengatasinya, akibatnya, dan sebab-sebab tanah longsor? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pengertian tanah longsor: tanah yang terkikis dan batu yang jatuh dari tempat yang tinggi. Biasanya tanah longsor banyak terjadi di dataran yang tinggi. Cara mengatasinya adalah kita bisa menanam banyak pohon di hutan agar hutan bisa menyerap air dari hujan yang gambaran tanah longsor. Hasilnya dari tanah longsor pengiriman warga yang ada di pemukiman atau tanah longsor terluka dan sebab-sebab dari tanah longsor yaitu banyak pohon di sekitar jalan yang ditebang, akhirnya hutan menjadi gundul, tidak mempunyai sistem penyerapan air, dan hutan akhirnya menjadi penyerapan air yang berlebihan dan jadilah tanah longsor. Makasih ya kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih dari the first group ya. Ustadz punya satu pertanyaan buat kalian, silakan dijawab ya. Di daerah tinggi kayak di Pacet, di daerah dataran tinggi di Malang ya, itu tidak sedikit orang-orang membangun rumah, villa itu sembarangan. Apakah ketika ada orang membangun villa atau bangunan secara sembarangan di lereng gunung bisa mengakibatkan longsor apa tidak? Bisa ya? Kenapa? Oh, dengan banyaknya pohon-pohon yang ditebang sebagai penahan air ketika hujan deras terkikis, akhirnya bangunan tadi bisa menyebabkan tanah longsor gitu ya. Oke, bagus sekali. Kelompok 3, silakan ditutup. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang kita jelaskan bisa masuk ke dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from second group. We will present about banjir. The members of second groups are Azarfa, Andi, Kansa, Kean, Wozi, Asta, and Abai. Banjir adalah air dari sungai yang meluap karena sudah tidak dapat menampung lebih banyak air lagi. Lalu air itu menjalar ke daratan. Banyaknya banjir adalah banyak orang yang membuang sampah di sungai. Karena banyak bangunan di kota yang membuat pohon ditebang yang menimbulkan kurangnya serapan air. Like a flame that burns, an eternal show. Every moment my love will be attentive, with you.
sampah sembarangan. Tidak menebang pohon secara ilegal. Apakah kalian tahu tentang air tentang banjir? Banjir memiliki 3 jenis. Pertama, banjir semata kaki. Kedua, banjir bandang. Ketiga, banjir setinggi gedung atau tsunami. Oke, sekian dari presentasi kami. Ada pertanyaan? Oke, bagus sekali dari kelompok 2 ya. Ustadz punya satu pertanyaan, nanti dijawab ya. Di daerah kita di Lamongan hari ini sering kali terjadi banjir. Meskipun banjir di kota ini kadang-kadang setelah hujan beberapa jam sudah surut. Kenapa di beberapa daerah, contohnya di Ketapang Telu, di daerah Kecamatan Deket, Kecamatan Gelaga, di situ masih banyak tergenang banjir? Kira-kira analis kalian atau pengamatan kalian kenapa? Di Hansa ini juga tempatnya banjir, di Wozi apa? Kenapa kok di sana masih banjir? Selain itu, surutnya lebih lama gitu. Ya, Wozi. Karena tempat penyaluran airnya tersumbat oleh sampah yang diketahui oleh warga. Oh gitu. Oke, kalau Ustadz boleh menambahkan, selain sampah yang dibuang sembarangan, memang di daerah dekat sama Gelaga, secara dataran ya, secara tempat itu memang lebih rendah dibanding dengan daerah-daerah lain yang ada di Lamongan, sehingga di sana surutnya air, genangan air itu lebih lama, gitu ya. Oke, semangat kelompok 2, silakan ditutup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And it turns